Aku membiayainya hidup mewah, memberinya mobil mahal, dan memenuhi segala keinginannya. Tapi di belakangku, dia menggunakan uang itu untuk menikahi Sekarang kamu selingkuhannya resmi jadi secara istriku. diam-diam. Hari ini, Uang itu aku aman di tarik tangan semua kita. fasilitasnya dan kubiarkan dia merangkak di jalanan. Bagaimana rasanya jatuh miskin dalam semalam saat sedang siang-siangnya dengan suami baru? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar dari mana kamu menonton video ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Udara di dalam ruang kerja pribadiku terasa mendadak tipis, seolah oksigen mendadak lenyap di telan keheningan yang mencekam. Aku menatap layar ponselku dengan tangan yang sedikit bergetar. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang berusaha keras aku redam agar tidak meledak saat itu juga. Sebuah foto masuk ke ruang pesanku dari nomor tidak dikenal, menampilkan sebuah prosesi akad nikah sederhana, namun tampak begitu intim di sebuah villa pinggiran kota. Di sana, Maya, wanita yang telah menemaniku selama 7 tahun, duduk bersanding dengan seorang pria muda yang tampak gagah dalam balutan jas murah. Senyum Maya di foto itu begitu lepas, jenis senyum yang sudah lama tidak aku lihat saat dia berada di dekatku. Dia terlihat begitu bahagia di atas pengkhianatan yang paling menjijikan yang bisa dilakukan oleh seorang istri. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu liar seperti mesin rusak. Selama ini aku memberikan segalanya untuk Maya, mulai dari perhiasan berlian yang harganya setara dengan rumah subsidi, hingga deretan mobil mewah yang memenuhi garasi rumah kami. Aku mengira kesibukanku membangun kerajaan bisnis adalah demi masa depan kami berdua. Namun ternyata aku hanya sedang membiayai kebahagiaan dia dengan laki-laki lain. Pria di foto itu, kalau tidak salah ingat, adalah mantan asisten pribadinya yang dulu aku pecat karena masalah disiplin. Rupanya di belakang punggungku, mereka tidak banner-banner berpisah, melainkan menjalin hubungan gelap yang jauh lebih dalam hingga berani melangkah ke jenjang pernikahan siri. Rasa mual mendadak mengaduk perutku saat mengingat bagaimana tadi pagi Maya masih mencium pipiku sebelum aku berangkat ke kantor. Dia masih sempat mengeluh bahwa tas bermerek keluaran terbaru miliknya sudah mulai ketinggalan zaman dan meminta kartu kreditku untuk belanja sore ini. Betapa bodohnya aku selama ini, menjadi mesin uang bagi seorang wanita yang diam-diam telah membagi tempat tidurnya dengan orang lain. Amarahku kini mulai mendingin, berganti menjadi sebuah tekad yang tajam dan presisi seperti pisau bedah. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan memoki-moki di depan wajahnya seperti pria lemah yang tidak punya harga diri. Aku akan menghancurkannya dengan cara yang paling elegan, yaitu dengan mengambil kembali semua yang pernah aku berikan hingga dia tidak punya apa-apa lagi selain penyesalan. Aku memanggil sekretaris pribadiku, meminta dia untuk menghubungi tim hukum dan detektif swasta yang biasa menangani urusan perusahaan. Instruksiku singkat dan jelas. Aku ingin rincian semua aset yang saat ini atas nama Maya, termasuk rumah yang dia tempati bersama ibunya dan beberapa ruko di pusat kota. Aku tahu pasti bahwa semua itu dibeli menggunakan uangku, dan beruntungnya, aku punya perjanjian pronika yang sangat detail mengenai pemisahan harta. Maya mungkin mengira dia cukup cerdik dengan menyembunyikan pernikahan sirinya. Tapi dia lupa bahwa aku adalah seorang pengusaha yang terbiasa membaca jerogerik lawan sebelum mereka sempat melangkah. Malam itu, Maya pulang dengan wajah yang berseri-seri, menjinjing beberapa kantong belanjaan dari butik ternama. Dia masuk ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa, menyapaku dengan nada manja yang kini terdengar sangat memuakkan di telingaku. Aku hanya menanggapi dengan gumaman singkat tanpa mengalihkan pandangan dari berkas di tanganku. Aku memperhatikan bagaimana dia berjalan menuju tangga, mengenakan sepatu hak tinggi yang harganya bisa memberi makan satu desa selama sebulan. Dia tampak begitu bangga dengan kemewahan yang melekat di tubuhnya, tanpa menyadari bahwa itu adalah malam terakhirnya bisa menikmati semua fasilitas tersebut. Aku membiarkannya mandi dan bersantai, karena aku ingin dia merasa sangat nyaman sebelum aku menarik karpet dari bawah kakinya. Sambil menyeruput kopi hitam yang terasa pahit, aku mulai menyusun daftar langkah yang harus aku ambil besok pagi. Langkah pertama adalah mencabut semua kuasa atas rekening bersama dan mematikan kartu kredit yang dia bawa. Langkah kedua adalah mengirimkan surat penarikan fasilitas kendaraan yang secara teknis masih milik perusahaanku. Aku ingin melihat bagaimana reaksi pria simpanannya itu ketika tahu bahwa wanita yang dia nikahi ternyata hanyalah sebuah cangkang kosong tanpa harta. Aku tahu pria seperti itu hanya mencintai uang Maya, dan ketika uang itu hilang, cinta mereka akan berubah menjadi racun yang akan saling membunuh satu sama lain. Aku menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Dendam bukanlah tujuanku.
Aku hanya ingin keadilan ditegakkan dengan cara yang paling adil. Maya telah memilih jalannya sendiri. Dia telah memilih untuk berbagi hidup dengan orang lain saat masih terikat janji suci denganku. Maka, adalah kewajibanku untuk membebaskannya dari segala beban kemewahan yang selama ini aku berikan. Dia ingin memulai hidup baru dengan pria itu. Jadi aku akan membiarkannya memulai dari titik nol. Benar-benar nol tanpa sisa sedikit pun dari keringatku. Besok akan menjadi hari yang sangat panjang bagi Maya. Dan aku akan memastikan setiap detiknya terasa seperti mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir. Aku menutup laptopku dan beranjak menuju kamar tamu. Karena aku sudah tidak sudi lagi berbagi ruang tidur dengan wanita yang jiwanya telah menjadi milik orang lain. Sebelum mematikan lampu, aku melihat sekali lagi foto pernikahan siri itu di ponselku. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyum yang menandakan bahwa permainan baru saja dimulai. Maya tidak tahu siapa yang dia hadapi. Dia hanya melihatku sebagai suami yang murah hati dan mudah dibohongi. Dia akan segera belajar bahwa seorang pria yang paling mencintai bisa menjadi musuh yang paling berbahaya ketika dikhianati. Tidurlah yang nyenyak, Maya, karena hari esok tidak akan pernah sama lagi bagimu. Matahari pagi menembus celah gorden kamar tamu dengan cahaya yang begitu tajam. Seolah ikut mendesakku untuk segera menyelesaikan apa yang telah aku rencanakan. Aku bangun dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibandingkan semalam. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah memegang kendali penuh atas papan catur. Setelah mandi dan berpakaian rapi seperti biasanya, aku melangkah menuju ruang makan. Di sana, Maya sudah duduk dengan anggun, menyesap kopi luwaknya sambil membolak-balik majalah mode terbaru. Dia terlihat begitu sempurna dalam balutan daster sutra berwarna krem. Wajahnya tampak segar seolah tidak ada beban dosa sedikit pun yang menggelayuti pundaknya. Aku menarik kursi di hadapannya tanpa suara, membuat Maya mendongak dan memberikan senyum manis yang dulu selalu berhasil meluluhkan hatiku. Dia menyapa dengan nada suara yang lembut, bertanya apakah aku tidur nyenyak di kamar tamu karena dia mengira aku ketiduran saat bekerja semalam. Aku hanya mengangguk pelan, memberikan jawaban singkat yang tidak mengundang percakapan lebih jauh. Aku memperhatikan jemari tangannya yang lentur. Di sana masih melingkar cincin pernikahan kami yang bertahtakan berlian langka. Pikiranku melayang pada foto pernikahan sirinya, di mana di jari yang sama, dia mungkin mengenakan cincin emas murahan dari pria simpanannya itu. Pelayan meletakkan sepiring sarapan di depanku, namun selera makanku sudah hilang entah kemana. Aku hanya menggadak-gadak makanan itu, sambil menunggu apa yang akan dia katakan selanjutnya. Benar saja. Tidak butuh waktu lama bagi Maya untuk mulai melancarkan jurus rayuannya. Dia bercerita dengan antusias tentang sebuah peluang investasi properti di Bali yang katanya sangat menjanjikan. Dia menyebutkan angka yang fantastis, beberapa miliar rupiah, dan mengatakan bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menambah aset keluarga kami. Aku hanya mendengarkan dengan saksama, sesekali menatap matanya dalam-dalam untuk mencari setitik saja rasa bersalah. Namun yang aku temukan hanyalah keserakahan yang tertutup rapi oleh topeng kecantikan. Aku tahu persis bahwa investasi yang dia maksud adalah kedok untuk membelikan rumah mewah bagi Rian, suami barunya itu. Dia ingin aku yang bekerja keras memeras keringat, sementara dia membangun istana untuk pria lain menggunakan uangku. Sungguh sebuah skenario yang sangat berani sekaligus menjijikkan. Aku meminum kopiku perlahan, membiarkan rasa pahitnya tertinggal di lidah, lalu menjawab dengan nada yang sangat datar bahwa aku akan memikirkannya nanti sore. Maya tampak sedikit kecewa karena biasanya aku langsung menyetujui apapun yang dia minta. Tapi dia segera menutupi ekspresi itu dengan tawa kecil dan kembali membicarakan hal-hal sepele lainnya. Di tengah pembicaraan, ponsel Maya berdering berkali-kali. Dia tampak sedikit gugup dan berkali-kali menolak panggilan itu dengan alasan itu hanya gangguan dari agen asuransi yang memaksa. Aku tahu itu adalah Rian. Mungkin pria itu sedang menagih janji atau sekadar ingin bermanja-manja dengan sumber uangnya. Maya kemudian meminta izin untuk pergi ke mall lebih awal, karena ada janji temu dengan teman-temannya. Dia memintaku untuk memastikan mobil Mercedes-Benz miliknya sudah dipanaskan dan siap digunakan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak dia pahami maknanya, dan mengatakan bahwa semuanya sudah aku atur dengan sangat baik sebelum dia beranjak dari meja makan. Maya sempat mengeluh tentang kartu kreditnya yang tadi pagi tidak bisa digunakan untuk membayar tagihan belanja daring. Dia menatapku dengan wajah memelas, berharap aku akan segera menelepon pihak bank untuk membereskan masalah tersebut. Aku hanya berkata bahwa mungkin ada gangguan sistem dari pusat dan dia tidak perlu khawatir. Padahal, kenyataannya aku telah mematikan semua akses keuangan atas namanya tepat pada pukul 3 dini hari tadi. Aku ingin melihat bagaimana dia menghadapi dunia luar tanpa kekuatan uang yang selama ini menjadi satu-satunya senjatanya untuk merasa berkuasa.
Maya mencium pipiku sebelum melangkah pergi menuju garasi, meninggalkan aroma parfum mahal yang kini terasa seperti bau bangkai bagiku. Aku berdiri di dekat jendela besar, memperhatikan dari balik tirai saat dia masuk ke dalam mobil mewah berwarna putih itu. Dia tampak begitu bangga, melambaikan tangan pada satpam rumah kami dengan gaya seorang ratu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir dia akan duduk di balik kemudi mobil tersebut. Aku sudah memberikan instruksi kepada tim penarik kendaraan untuk bergerak segera setelah dia sampai di tujuannya nanti. Setelah mobil itu hilang dari pandangan, aku kembali duduk di meja makan yang kini terasa sunyi. Keheningan ini terasa melegakan, seperti ketenangan sebelum badai besar datang menghantam. Aku mengambil ponselku dan mengirim satu pesan singkat kepada pengacaraku, menginstruksikan mereka untuk segera mengirimkan surat gugatan cerai beserta bukti pengkhianatan ke alamat kantor Maya. Aku juga memastikan bahwa semua akses masuk ke rumah ini akan segera diganti kodenya sore nanti. Maya mengira dia sedang bermain api denganku, maka aku akan memastikan dia merasakan panasnya api itu hingga membakar habis seluruh hidupnya yang penuh kepalsuan. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan di dalam hatiku. Setiap senyum palsu yang dia berikan pagi ini hanya mempertebal niatku untuk menghancurkannya. Aku akan membiarkan dia menikmati beberapa jam terakhir kemewahannya sebelum realitas pahit menghantamnya dengan keras. Dia akan menyadari bahwa tanpa diriku, dia bukanlah siapa-siapa. Dia hanya akan menjadi wanita biasa yang terjerat dalam pernikahan siri dengan pria yang tidak berguna, terjepit di antara kemiskinan dan rasa malu yang luar biasa. Aku akan memastikan dunia tahu siapa dia sebenarnya, dan aku akan menonton dari kejauhan saat dia merangkak di bawah kakiku untuk meminta maaf. Sebuah permintaan maaf yang tidak akan pernah aku terima sampai kapanpun. Sekarang, saatnya aku berangkat ke kantor untuk menyelesaikan detail terakhir dari penghancuran ini. Aku merasa jauh lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini aku pikul tanpa sadar telah terangkat. Pengkhianatan mungkin menyakitkan, tapi pembalasan yang terencana dengan matang adalah obat yang paling mujarab. Aku akan menunjukkan pada Maya dan selingkuhannya bahwa mereka telah salah memilih lawan. Mereka mengira aku adalah domba yang bisa mereka peras, tapi mereka akan segera sadar bahwa mereka baru saja membangunkan seekor singa yang sedang lapar akan keadilan. Siang itu kantor terasa lebih dingin dari biasanya. Meski pendingin ruangan sudah aku setel pada suhu normal. Aku duduk menghadap meja kerja yang penuh dengan laporan dari detektif swasta yang aku sewa semalam. Lembar demi lembar aku buka dengan teliti, dan setiap baris kalimat di sana membuat darahku semakin mendidih. Maya ternyata jauh lebih licin dari yang aku bayangkan. Dia tidak hanya sekadar berselingkuh, dia telah melakukan pencurian sistematis terhadap aset-aset perusahaanku selama 2 tahun terakhir. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai komisaris pasif, dia memindahkan sejumlah dana dalam jumlah kecil namun rutin ke sebuah rekening atas nama ibunya, yang kemudian dialirkan kembali ke rekening pribadi Ryan untuk membiayai gaya hidup pria itu. Detektif itu juga melampirkan foto-foto sebuah rumah di kawasan perumahan kelas menengah yang baru saja dibeli atas nama Ryan. Rumah itu bukan hasil kerja keras pria itu, melainkan hasil dari uang saku dan dana darurat yang selalu aku berikan pada Maya setiap bulan. Aku menyandarkan punggung ke kursi kebesaran, menatap langit-langit ruang kantor sambil memijat kening yang terasa berdenyut. Betapa rapi mereka menyusun rencana ini, membangun masa depan di atas pondasi yang aku bangun dengan susah payah. Pria yang dulu aku pecat karena ketahuan mencuri inventaris kantor, kini hidup mewah di rumah yang dibayar dengan uangku, tidur di kasur yang empuk, dan mungkin menertawakan kebodohanku setiap malam bersama Maya. Aku segera memanggil tim audit internal dan pengacara pribadiku untuk masuk ke ruangan. Kami memeriksa kembali dokumen perjanjian pranikah yang dulu kami tanda tangani sebelum janji suci diucapkan. Di sana tertulis dengan sangat jelas dalam klausul nomor 12, bahwa segala bentuk harta bawaan dan hasil pengembangannya tetap menjadi milik pihak pertama, yaitu aku, dan segala bentuk perselingkuhan yang terbukti secara hukum akan menggugurkan hak pihak kedua atas tunjangan apapun. Maya mungkin merasa aman karena dia pikir aku tidak akan pernah tahu soal pernikahan sirinya. Namun dia lupa bahwa di dunia bisnis, tidak ada rahasia yang benar-benar terkubur selamanya. Aku memiliki semua bukti transfer, rekaman percakapan, dan foto-foto yang cukup untuk menyeret mereka ke jalur hukum jika aku mau.
Namun, penjara saja terasa terlalu sederhana untuk pengkhianatan sebesar ini. Aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya jatuh dari puncak kemewahan langsung ke dasar jurang kemiskinan. Aku mulai menandatangani berkas pencabutan hak akses Maya atas seluruh aset properti, termasuk ruko-ruko di pusat kota yang selama ini dia kelola hasilnya untuk jajan pribadinya. Aku juga memutus kontrak kerjasama dengan beberapa vendor yang selama ini berada di bawah kendali Maya. Semua aliran dana yang selama ini mengalir ke kantongnya, aku sumbat tanpa sisa. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Ryan ketika mengetahui bahwa keran uang yang selama ini memanjakannya telah tertutup rapat oleh tangan yang dulu dia khianati. Sore harinya, laporan masuk bahwa Maya sedang berada di sebuah butik perhiasan, mencoba menawar sebuah kalung berlian yang harganya cukup untuk membeli sebuah mobil kecil. Aku hanya tersenyum tipis saat mendengar bahwa kartu kreditnya ditolak berkali-kali di depan pelanggan lain. Itu baru permulaan dari rasa malu yang akan dia tanggung. Aku menginstruksikan timku untuk mulai bergerak mengambil alih rumah ibunya, yang ternyata juga dijaminkan oleh Maya untuk pinjaman bank tanpa sepengetahuanku. Aku akan menarik semua dukungan finansial itu dan membiarkan mereka menghadapi kenyataan pahit bahwa semua fasilitas yang mereka nikmati hanyalah pinjaman sementara dariku yang kini telah jatuh. Tempo malam mulai turun menyelimuti kota, dan aku masih berdiri di balkon kantorku, memantau pergerakan melalui aplikasi pelacak yang terpasang di mobil-mobil mewah yang dibawa Maya. Aku melihat mobil Mercedes-Benz putih itu berhenti di sebuah restoran mewah. Dia pasti sedang makan malam romantis dengan suami barunya, merayakan sesuatu yang mereka anggap sebagai kemenangan. Aku segera menekan tombol panggilan pada ponselku, memberikan komando kepada tim operasional di lapangan untuk melakukan penarikan unit saat itu juga. Aku tidak ingin ada adegan drama di dalam rumah. Aku ingin dunia luar melihat bagaimana mereka dipermalukan di tempat umum, di depan banyak pasang mata yang selama ini mengagumi kekayaan mereka yang palsu. Beberapa menit kemudian, sebuah video terkirim ke ponselku. Di sana terlihat 2 buah truk penarik sudah berada di depan restoran. Petugas keamanan yang aku bawa dengan sopan namun tegas meminta kunci mobil kepada Maya yang baru saja keluar dari restoran bersama Ryan. Wajah Maya tampak pucat pasi. Dia berteriak-teriak histeris, mengklaim bahwa mobil itu adalah miliknya. Namun, petugas tersebut dengan tenang menunjukkan dokumen resmi penarikan fasilitas perusahaan yang sah di mata hukum. Ryan mencoba untuk membela, namun dia langsung ciut saat melihat beberapa pria berbadan tegap yang mengawal petugas penarik tersebut. Mereka terpaksa berdiri di pinggir jalan, menonton mobil mewah itu dinaikkan ke atas truk dan dibawa pergi, meninggalkan mereka dalam kehinaan yang luar biasa. Tidak berhenti di situ. Aku juga telah mengirim tim untuk mengosongkan apartemen rahasia yang selama ini mereka gunakan sebagai tempat pertemuan. Semua barang mewah, tas bermerek, dan jam tangan mahal yang dibeli menggunakan uang perusahaan, aku sita kembali sebagai jaminan atas dana yang telah digelapkan oleh Maya. Ingin dia pulang ke rumah malam ini dan menyadari bahwa kode akses pintu sudah berubah. Dan semua pakaiannya sudah dikemas dalam kardis-kardis murah yang diletakkan di pos satpam depan perumahan. Aku ingin dia merasakan dinginnya angin malam tanpa ada lagi atap mewah yang melindunginya. Sebuah balasan yang setimpal bagi seorang istri yang tega menikahi pria lain di belakang suaminya. Sendiri, aku duduk di kursi kerjaku dengan perasaan puas yang aneh. Aku melihat pesan masuk dari Maya yang memaki-makiku, mengancam akan menuntut dan melaporkan aku ke polisi atas perbuatan tidak menyenangkan. Aku tidak membalas satupun pesannya, karena singa tidak perlu menanggapi gonggongan anjing yang sedang ketakutan. Aku hanya mengirimkan satu file PDF berisi foto pernikahan sirinya dan rincian aliran dana penggelapan yang dia lakukan. Seketika itu juga, rentetan pesan makian itu berhenti total. Keheningan di seberang sana memberitahuku bahwa dia akhirnya sadar bahwa kartunya sudah mati. Dia tahu bahwa aku memegang lehernya dan siap untuk menekan kapan saja aku mau. Langkah terakhir untuk malam ini adalah mengirimkan surat resmi pemberitahuan kepada keluarga besar dan kolega bisnis mengenai pengunduran diri Maya dari segala posisi di perusahaan karena alasan integritas. Aku tidak perlu menyebutkan soal perselingkuhan secara gamblang, karena orang-orang di lingkaran kami cukup cerdas untuk membaca apa yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu, aku menutup semua pintu bagi Maya untuk mencari bantuan atau pinjaman dari rekan-rekan kami. Dia kini benar-benar terisolasi, terjebak dalam dunia kecilnya bersama pria pengangguran yang dia cintai itu. Aku ingin melihat seberapa lama cinta itu akan bertahan ketika mereka harus berpikir bagaimana cara membayar makan esok hari. Aku menghela napas panjang, merasa lelah
namun lega. Persiapan sudah selesai, dan eksekusi awal telah berjalan dengan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Flashback. Aku akan menghadapi babak baru, di mana Maya mungkin akan datang merangkak atau mencoba melakukan serangan balik yang sia-sia. Namun, aku sudah siap dengan segala kemungkinan. Bagiku, dia bukan lagi wanita yang pernah aku cintai, melainkan sebuah noda dalam hidupku yang harus dibersihkan hingga ke akar-akarnya. Keadilan memang terkadang datang terlambat. Tapi ketika dia datang, dia tidak akan memberikan ampun bagi mereka yang telah mengkhianati kepercayaan dengan begitu keji. Malam semakin larut saat aku duduk di balik kemudi mobil hitamku yang terparkir agak jauh dari gerbang utama perumahan. Aku sengaja mematikan lampu kabin, membiarkan diriku tenggelam dalam kegelapan sambil memantau layar monitor dari kamera pengawas rumah yang masih terhubung ke ponselku. Banner sebuah taksi online berhenti tepat di depan gerbang besar yang biasanya terbuka otomatis menyambut kepulangan sang nyonya rumah. Dari dalam taksi, Maya keluar dengan langkah gontai, diikuti oleh Rian yang tampak sibuk menggerutu sambil membawa beberapa kantong plastik yang tersisa. Wajah Maya yang tadi pagi terlihat begitu bercahaya kini tampak kusam. Maskaranya luntur meninggalkan noda hitam di bawah mata akibat tangisannya di pinggir jalan tadi. Dia mencoba menempelkan kartu akses pada mesin pembaca di samping gerbang. Namun mesin itu hanya memberikan bunyi bip merah yang pendek, pertanda akses telah ditolak. Maya mencoba berkali-kali dengan gerakan yang semakin panik, bahkan sampai memukul-mukul mesin itu dengan tas tangannya yang masih bermerek. Aku melihat dari kejauhan bagaimana dia mulai berteriak memanggil nama satpam rumah. Namun satpam yang sudah aku beri instruksi tegas itu hanya keluar sebentar untuk menyerahkan sebuah map coklat dan menunjuk ke arah deretan kardus yang tertumpuk rapi di samping pos jaga. Itu adalah pemandangan yang sangat memuaskan. Melihat wanita yang biasanya memerintah dengan angkuh kini harus memohon di depan gerbangnya. Sendiri, aku perlahan menjalankan mobilku dan berhenti tepat di samping mereka. Kaca jendela aku turunkan perlahan, membiarkan udara malam yang dingin masuk ke dalam mobil. Maya langsung menghambur ke arahku. Wajahnya dipenuhi amarah yang bercampur dengan ketakutan yang luar biasa. Dia mulai berteriak menanyakan apa maksud dari semua ini dan mengapa semua fasilitasnya ditarik secara paksa di depan umum. Rian, pria yang di foto pernikahan itu tampak begitu gagah. Kini hanya berdiri mematung di belakang Maya dengan wajah pucat. Tidak berani menatap mataku sama sekali. Dia tampak seperti pengecut kecil yang baru saja menyadari bahwa pelindungnya tidak lagi memiliki kekuatan apapun. Aku menatap Maya dengan tatapan yang sangat dingin, jenis tatapan yang biasanya aku gunakan untuk menghancurkan lawan bisnis di meja perundingan. Aku tidak mengeluarkan kata-kata makian, melainkan hanya menyodorkan satu lembar foto pernikahan sirinya yang sudah aku cetak dalam ukuran besar. Seketika itu juga, mulut Maya terkunci rapat dan suaranya hilang ditelan angin malam. Dia menatap foto itu dengan mata yang membelalak, menyadari bahwa rahasia besarnya telah terbongkar dengan cara yang paling telak. Aku berkata dengan suara rendah namun sangat tegas, bahwa dia punya waktu 5 menit untuk mengambil barang-barangnya di pos satpam dan pergi dari tanah milikku, sebelum aku memanggil polisi atas tuduhan perzinahan dan penggelapan dana perusahaan. Ryan mencoba membuka suara untuk membelanya. Namun aku hanya meliriknya sebentar dan berkata bahwa rumah yang baru saja dia tempati atas nama pribadinya juga sedang dalam proses penyitaan, karena dana pembeliannya berasal dari tindak pidana pencucian uang. Pria itu langsung terdiam 1000 bahasa. Nyalinya menciut hingga ke titik nol. Maya bersimpuh di samping mobilku, mencoba meraih tanganku sambil menangis terseduh-seduh, memohon maaf dan mengatakan bahwa itu semua adalah kesalahan sesaat yang tidak berarti. Namun bagiku, tangisannya tidak lebih dari sekadar polusi suara. Aku menaikkan kaca jendela mobil tanpa perasaan, meninggalkan mereka yang berdiri termangu dalam kehinaan di bawah lampu jalan yang temaram 1 minggu setelah kejadian di depan gerbang itu. Aku duduk di ruang rapat utama kantorku, didampingi oleh 3 pengacara senior yang paling disegani di kota ini. Di seberang meja, Maya duduk bersama seorang pengacara muda yang tampak gugup. Mungkin karena dia tahu posisi kliennya sangat lemah secara hukum. Maya datang dengan penampilan yang sangat kontras dari biasanya. Dia tidak lagi mengenakan perhiasan berkilau atau pakaian desainer ternama. Dia hanya mengenakan kemeja polos dan celana kain yang tampak agak kusut. Rupanya, tanpa kartu kredit dan akses ke rekening bersama, dia bahkan kesulitan untuk sekadar pergi ke salon atau membeli pakaian baru. Pengacara, Maya mencoba membuka pembicaraan dengan menuntut pembagian harta gonogini, mengklaim bahwa kliennya berhak atas setengah dari aset yang dikumpulkan selama pernikahan. Aku hanya bisa tersenyum sinis mendengar tuntutan yang begitu tidak tahu diri itu. Pengacaraku kemudian meletakkan tumpukan dokumen tebal di atas meja, yang berisi perjanjian pronika yang asli,
serta rincian aliran dana yang telah Maya curi secara diam-diam. Kami juga melampirkan bukti-bukti otentik mengenai pernikahan sirinya dengan Rian yang terjadi saat status hukumnya masih sebagai istri sahku. Sekarang tindakannya telah membatalkan seluruh haknya atas aset apapun yang bersumber dari kekayaanku. Wajah pengacara Maya berubah menjadi sangat masam saat memeriksa dokumen-dokumen tersebut. Dia berbisik pada Maya, dan aku bisa melihat bagaimana harapan di mata wanita itu perlahan padam, berganti menjadi keputusasaan yang gelap. Dia mencoba berargumen bahwa dia telah mengabdi sebagai istri selama bertahun-tahun. Namun pengacaraku dengan cepat memotong pembicaraan dengan menunjukkan bukti bahwa selama masa pengabdian itu, dia justru sibuk membiayai laki-laki lain dengan uang suaminya. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Hanya terdengar suara detak jam. Dinding yang seolah menghitung mundur keruntuhan hidup Maya. Pukulan terakhir yang aku berikan adalah surat somasi terkait penggelapan dana perusahaan senilai miliaran rupiah yang dia lakukan melalui rekening ibunya. Aku memberikan pilihan yang sangat sulit baginya. Dia menandatangani surat pernyataan pelepasan semua klaim aset dan menyetujui perceraian tanpa tuntutan apapun, atau aku akan melanjutkan laporan pidana yang akan membuatnya dan Rian mendekam di penjara dalam waktu yang sangat lama. Maya gemetar hebat saat memegang pulpen. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian sekaligus memohon. Namun aku tetap tidak bergeming. Bagiku, dia hanyalah orang asing yang telah merampok kepercayaan dan hartaku. Dengan tangan yang masih gemetar, Maya akhirnya menandatangani dokumen-dokumen tersebut. Dia menyadari bahwa istana pasir yang dia bangun dengan susah payah di atas, kebohongannya telah runtuh sepenuhnya diterjang ombak kenyataan. Dia kini resmi menjadi orang asing bagiku. Tanpa rumah mewah, tanpa mobil mahal, dan tanpa satu sen pun di kantongnya. Dia keluar dari ruang rapat itu dengan langkah yang sangat berat, seolah membawa beban seluruh dunia di pundaknya. Aku memperhatikannya dari balik kaca ruang rapat, melihatnya berjalan menuju halte bus di depan kantor. Sebuah pemandangan yang tidak pernah aku bayangkan akan terjadi sebelumnya. Rian menunggu di luar gedung dengan motor tuanya. Satu-satunya kendaraan yang tersisa setelah mobil-mobil mewah mereka, aku sita. Mereka berboncengan pergi meninggalkan gedung kantorku, menuju masa depan yang gelap dan penuh kesulitan finansial. Aku tahu bahwa ini barulah awal dari penderitaan mereka. Tanpa cinta yang mereka agang-agangkan itu akan segera diuji oleh pahitnya kemiskinan dan tekanan hutang yang mulai menumpuk. Aku kembali ke meja kerjaku, menutup berkas kasus ini untuk selamanya, dan merasa bahwa hari ini matahari bersinar jauh lebih terang dari biasanya bagi seorang pria yang baru saja memenangkan harga dirinya kembali. 3 bulan telah berlalu sejak ketukan palu hakim meresmikan perceraian kami, dan aku mendapatkan laporan terbaru mengenai kehidupan Maya dari orang kepercayaanku. Mereka kini tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising dan berdebu, jauh dari kemewahan kawasan elit yang dulu menjadi taman bermainnya. Ruangan pengap itu menjadi saksi bisu bagaimana cinta yang dulu mereka agung-agungkan mulai berubah menjadi racun yang mematikan. Tanpa suntikan dana dariku, Rian yang memang dasarnya adalah pria malas dan tidak memiliki keahlian apapun, mulai menunjukkan sifat aslinya yang kasar. Dia tidak lagi menjadi pria manis yang memuja Maya, melainkan menjadi beban hidup yang setiap hari hanya bisa mengeluh dan meminta uang yang sudah tidak ada lagi. Maya terpaksa menjual sisa-sisa pakaian dan tas bekasnya dengan harga murah demi menyambung hidup dan membayar hutang-hutang yang ditinggalkan akibat gaya hidup mewahnya dulu. Aku mendengar bahwa mereka sering terlibat pertengkaran hebat yang terdengar hingga ke tetangga sebelah, hanya karena masalah sepele, seperti uang belanja, atau tagihan listrik yang menunggak. Rian yang dulu dimanjakan dengan fasilitas mobil mewah, kini harus bersusah payah mencari pekerjaan kasar. Namun karena catatan kriminalnya yang pernah aku bongkar, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Frustrasi karena kemiskinan, pria itu mulai melampiaskan amarahnya kepada Maya, menyalahkan wanita itu karena dianggap tidak becus mempertahankan kekayaanku agar bisa mereka nikmati bersama penderitaan. Maya semakin lengkap ketika ibunya sendiri mengusirnya karena rumah yang mereka tempati akhirnya benar-benar disita oleh bank akibat tunggakan yang tidak terbayar. Maya kini benar-benar sebatang kara, terjebak dalam lingkaran setan bersama pria yang kini dia benci namun tidak bisa dia tinggalkan karena dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia yang dulu selalu tampil sempurna dengan riasan wajah dari brand internasional, kini terlihat kusam dengan guratan kelelahan yang sangat dalam di wajahnya. Kulitnya yang dulu halus kini tampak kasar karena harus mencuci pakaian sendiri dan bergelut dengan panasnya udara kontrakan. Tanpa pendingin ruangan,
Aku pernah secara tidak sengaja berpapasan dengannya di sebuah pasar tradisional saat aku sedang meninjau lokasi proyek baru di daerah tersebut. Dia sedang menawar harga sayuran dengan sisa-sisa harga diri yang masih dia miliki. Wajahnya tertutup masker dan topi seolah malu jika ada orang yang mengenalinya. Ketika dia melihatku turun dari mobil mewah yang baru, matanya membelalak kaget, dan dia segera memalingkan wajah, bersembunyi di balik kerumunan orang. Aku tidak merasa iba sedikit pun, justru ada rasa puas yang dingin saat melihat bagaimana roda nasib telah berputar dan menggilasnya tanpa ampun. Dia telah memilih pengkhianatan sebagai jalan hidupnya. Maka kemiskinan adalah upah yang sangat pantas untuk dia terima setiap harinya. Kehancuran mental mereka terus berlanjut saat Ryan mulai terjerat judi daring dalam upaya putus asanya untuk mendapatkan uang instan. Alih-alih mendapatkan kekayaan, dia justru semakin menenggelamkan mereka ke dalam lubang hutang kepada rentenir yang kejam. Maya kini hidup dalam ketakutan setiap harinya. Selalu ada orang-orang berwajah garang yang datang menagih hutang ke kontrakan mereka sambil memberikan ancaman kekerasan. Hidup yang dulu penuh dengan pesta dan tawa kini berubah menjadi pelarian panjang yang tidak berujung. Inilah neraka dunia yang mereka bangun sendiri dengan tangan mereka. Sebuah penderitaan yang perlahan-lahan menggerogoti kewarasan mereka hingga tidak ada lagi yang tersisa. Selain penyesalan yang terlambat, puncak dari kejatuhan mereka terjadi ketika pihak kepolisian akhirnya memiliki cukup bukti untuk memproses laporan penipuan dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Ryan dan Maya terhadap beberapa rekan bisnis kecil yang dulu pernah mereka kelabui. Ternyata, selain menguras hartaku, mereka juga sempat menjalankan skema investasi bodong dengan membawa-bawa nama perusahaanku. Aku memberikan semua data tambahan yang diperlukan agar kasus ini berjalan secepat mungkin tanpa celah untuk melarikan diri. Pagi itu, dalam sebuah penggerebekan yang cukup menghebohkan warga sekitar, Maya dan Ryan diseret keluar dari kontrakan mereka dengan tangan terborgol. Tidak ada lagi sisa keanggunan seorang nyonya besar. Yang ada hanyalah seorang wanita yang meraung histeris memohon belas kasihan di tengah cemoohan warga. Di pengadilan, aku hadir bukan sebagai suami yang terluka, melainkan sebagai saksi kunci yang memberikan pukulan terakhir bagi masa depan mereka. Aku duduk dengan tenang, menatap mereka yang duduk di kursi pesakitan dengan pakaian tahanan berwarna oranye yang mencolok. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara yang cukup berat karena banyaknya korban dan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Maya jatuh pingsan saat mendengar keputusan tersebut, sementara Ryan hanya bisa menunduk lesu dengan wajah yang sudah hancur oleh kenyataan. Mereka akan menghabiskan masa muda mereka di balik jeruji besi, tanpa kemewahan, tanpa kebebasan, dan yang paling penting, tanpa harta hasil curian yang selama ini mereka banggakan. Setelah sidang berakhir, aku melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan perasaan yang benar-benar plong, seolah baru saja menyelesaikan sebuah mahakarya yang sangat sulit. Hidupku kini jauh lebih baik. Bisnisku berkembang pesat 2 kali lipat sejak aku membersihkan orang-orang parasit dari sekitarku. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas pengkhianatan, dan keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri meski harus melewati proses yang menyakitkan. Aku kembali ke kantor, memimpin rapat besar, dan disambut dengan rasa hormat oleh semua karyawanku yang kini merasa lebih aman karena integritas perusahaan telah terjaga dengan sangat ketat. Malam harinya, aku duduk di balkon rumahku yang megah, menikmati secangkir teh sambil melihat bintang-bintang yang bertaburan di langit malam. Aku tidak lagi memikirkan Maya dengan rasa marah, melainkan dengan rasa syukur karena dia telah pergi dari hidupku dan memberikan pelajaran berharga tentang siapa yang layak untuk dipercaya. Di dalam penjara sana, aku tahu Maya akan terus teringat pada kemewahan yang dulu dia sia-siakan setiap kali dia menyentuh lantai penjara yang dingin. Penderitaan mereka bukanlah karena dendamku, melainkan karena konsekuensi dari pilihan yang mereka ambil sendiri. Mereka akan menanggung rasa malu dan kemiskinan itu seumur hidup mereka. Bahkan setelah mereka keluar dari penjara nanti, karena nama baik mereka sudah hancur berkeping-keping. Kini, aku siap membuka lembaran baru dengan hati yang lebih waspada, namun tetap terbuka bagi cinta yang tulus suatu saat nanti. Pengalaman ini telah menempaku menjadi pria yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai setiap detik keberhasilan yang aku raih. Dengan cara yang jujur, aku mematikan lampu balkon, masuk ke dalam rumah yang kini terasa hangat dan damai, meninggalkan masa lalu yang kelam, jauh di belakang. Permainan telah berakhir, dan aku keluar sebagai pemenangnya, bukan hanya sebagai orang kaya tetapi sebagai pria yang memegang teguh harga diri dan prinsip kebenaran hingga akhir hayat.